Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini. Hari ini kita lanjut ke pelajaran tematik. Kita lanjut ke halaman 70. Ya. Di situ ada percakapan antara Nanu dan teman-temannya. Silakan kalian baca, kemudian dijawab yang latihannya di halaman 71. Selanjutnya kita lanjut ke halaman 72, gemar membaca. Saling gotong royong, bukti sikap toleransi di Indonesia masih kuat. Jadi di dalam cerita tersebut terjadi gempa di suatu gereja, di sebuah gereja. Di sana bangunan gereja runtuh ya. Nah, jadi beberapa warga, bahkan warga non Kristen pun membantu untuk mengevakuasi barang-barang yang ada di dalam gereja yang masih bisa diselamatkan. Nah, kebanyakan yang menolong tersebut adalah warga Muslim ya. Di situ terlihat bahwa toleransi antar warga yang berbeda keyakinan masih sangat tinggi. Ini membuktikan bahwa sikap toleransi di Indonesia masih kuat, walaupun dia berbeda agama, tapi masih tetap mau saling membantu saat terkena musibah ya. Kemudian juga waktu misal ya ini ada acara selamatan orang Muslim, mereka juga mengundang orang Kristen, tetapi mereka berdoa menurut keyakinan masing-masing. Nah, menurut kamu ya, apakah di daerahmu terjalin peristiwa yang menunjukkan sikap toleransi dan persatuan dalam perbedaan ya, dalam perbedaan, khususnya perbedaan agama ya? Apakah terjalin di daerah tempat tinggalmu? Tuliskan beberapa peristiwa yang menurutmu menjadi bukti terjadinya persatuan dalam keragaman masyarakat ya. Jadi kalian tulis contoh peristiwa yang menunjukkan terjadinya terjadinya persatuan ya, terjadinya persatuan dalam keragaman masyarakat seperti tadi ya contohnya. Oke, kita lanjut lagi di halaman 73 di bagian bijak menyimak. Nah, tadi ada peristiwa gotong royong. Di dalam peristiwa gotong royong pasti memerlukan sikap toleransi. Nah, sikap toleransi dimulai dari sikap saling menghormati. Ada beberapa hal yang memerlukan sikap saling menghormati, yaitu menghormati di dalam perbedaan perbedaan suku bangsa ya. Bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita menghormati perbedaan suku bangsa? Di antaranya kita tidak membeda-bedakan teman dari suku bangsa yang lainnya ya, tidak membeda-bedakan teman. Kemudian yang kedua, menghormati budaya di Indonesia. Nah, di sini kita menghargai kebudayaan daerah lain ya, tidak merasa bahwa budaya daerah kita sendiri yang benar, tetapi budaya orang lain juga benar dan bagus budaya mereka. Jadi tidak merasa budaya kita sendiri yang paling benar dan paling bagus ya. Kemudian menghormati agama, ini yang paling penting, menghormati agama yang ada di Indonesia. Menghormati di sini bukan berarti kita ikut beribadah seperti mereka, tetapi yang dimaksud menghormati kita menunjukkan sikap kita bahwa kita tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Kemudian kita tidak menyala-nyalakan agama orang lain ya.
karena mereka pasti tidak terima kalau agama mereka disalahkan ya, karena mereka juga punya keyakinan terhadap agama mereka. Sehingga kalau kita ada sikap saling menyalahkan, otomatis akan timbul perpecahan di antara umat beragama. Kemudian menghormati ras yang ada di Indonesia. Nah, ras ini lebih cenderung, kemarin kita sudah belajar beberapa jenis ras. Ras ini lebih terkait dengan fisik ya, fisik. Nah, jadi kita menerima perbedaan ras yang ada di antara orang lain, ras orang lain yang kita terima. Kita tidak membeda-bedakan karena semua orang itu terlahir dengan kelebihan yang berbeda-beda ya, dan semua orang mempunyai harkat dan martabatnya yang harus kita hormati. Nah, 4 hal yang harus kita hormati ya di dalam hidup bermasyarakat. Yang pertama, kita menghormati suku bangsa orang lain. Yang kedua, kita menghormati budaya orang lain. Yang ketiga, kita menghormati agama orang lain. Dan yang keempat, kita menghormati ras orang lain. Ya, kalau keempat ini sudah kita lakukan, insya Allah tidak akan terjadi perpecahan di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Kita akan tetap saling saling bersatu ya, terciptanya persatuan di antara kita ya, tidak ada perpecahan, saling menyalahkan ya. Kayak ada tawuran, biasanya tawuran antar warga ya, itu biasanya diakibatkan adanya sikap tidak saling menghormati ya, entah itu dalam perbedaan dalam perbedaan suku bangsa, bisa jadi dalam perbedaan budaya, kemudian dalam perbedaan agama, dan dalam perbedaan ras ya. Kalau keempat itu tidak kita lakukan, maka itulah yang akan terjadi tawuran ya, saling serang antar desa, antar suku, saling serang ya. Kemudian di situ ada latihan di halaman 75. Tuliskan sikap yang sudah kamu tunjukkan maupun yang akan kamu tunjukkan untuk menghormati berbagai perbedaan di sekolah. Nah, ini diganti aja perbedaan, mungkin perbedaan di sekitar tempat tinggal kamu ya, di kompleks rumahnya, di perumahan kalian ya, di RT kalian. Nah, di sini ada unsur perbedaan suku ya, suku tadi. Kemudian pihak yang berinteraksi itu siapa saja ya. Kalau di lingkungan rumah berarti siapa? Anak ya, orang tua mungkin ya. Kemudian tetangga bisa jadi ya, pihak yang berinteraksi. Sikap yang sudah ditunjukkan, apa sikap yang sudah kalian tunjukkan untuk menghormati suku bangsa orang lain ya. Dan sikap yang akan kalian tunjukkan, ini sikap yang sudah ditunjukkan, dan satunya sikap yang akan ditunjukkan. Kemudian yang kedua, unsur perbedaan agama nih. Nah, yang paling penting ya, agama di sini pihak yang berinteraksi siapa aja ya di sini. Kemudian sikap yang sudah ditunjukkan untuk menghormati perbedaan agama di lingkungan sekitar kalian, apa contohnya. Kemudian sikap yang akan ditunjukkan ya. Kemudian yang ketiga, unsur perbedaan budaya nih. Di sini budaya ya. Budaya itu pihak yang berinteraksi siapa aja. Misal ada perbedaan budaya di antara keluarga kamu dengan keluarga tetangga ya, ada perbedaan budayanya seperti apa. Sikap yang sudah ditunjukkan ya, sikapnya seperti apa, dan sikap yang akan ditunjukkan seperti apa. Kemudian unsur perbedaan ras. Nah, ini ras yang paling penting ya, ras yang cukup penting ya, pihak yang berinteraksi, kemudian sikap yang sudah ditunjukkan dan sikap yang akan ditunjukkan ya. Oke, mungkin itu saja ya pelajaran kita hari ini.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata ya. Kita sama-sama memohon ampun kepada Allah. Jika ada yang belum paham atau belum jelas, boleh langsung ditanyakan ya. Oke, saya mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.